Selamat datang kembali teman-teman ke Bootcamp Front-End Week 8. Pada minggu ini kita akan belajar tentang TypeScript ya. TypeScript. Jadi pertama kita akan belajar apa aja? Pertama kita akan belajar apa itu TypeScript. Terus kita akan belajar types pada TypeScript, terus type aliases dan interface, terus juga ada type assertion, type annotation, narrowing, terus extending types dan intersection types, terus kita akan belajar tentang generics, terus classes pada TypeScript itu kayak apa aja. Terus ada TypeScript compiler. Nah, jadi pertama kita masuk dulu apa itu TypeScript. Ya, TypeScript itu adalah sebuah static type checker untuk JavaScript. Di mana dengan static typing ini, TypeScript akan memiliki informasi mengenai tipe data dari nilai-nilai di program kita saat nanti dijalankan. Dengan informasi tersebut, TypeScript dapat memberitahu kita bahwa kode yang kita tulis dapat menyebabkan error atau juga memberikan suggestion atau autocomplete yang lebih tepat. Selain itu, TypeScript juga merupakan superset dari JavaScript, yang berarti semua code JavaScript itu adalah code TypeScript. Jadi ini kurang lebih sama sih kayak JavaScript, bedanya ada tambahan-tambahan fitur aja kayak yang tadi static typing ini. Jadi kita bisa kasih tahu nih si ke TypeScript tipe data variable kita apa aja, terus si TypeScript nanti bisa bantuin kita dengan kayak kasih suggestion yang lebih tepat gitu. Terus kalau misalnya kita ada code yang aneh yang misalnya tipe datanya ngaco gitu, misalnya kita masukin string tapi kita panggil method buat number, dia langsung nunjukin error sebelum kodenya jalan. Kita coba praktekin dulu aja sedikit. Nah, jadi pertama kalian bikin dulu aja, bikin folder, terus kalian buka di Visual Studio Code dan kalian buka di Integrated Terminal. Seperti biasa kita bikin npm package dulu ya. Kayak gini, npm init strip ya gitu. Ini biar langsung keisi pertanyaan-pertanyaan package JSON-nya. Terus kita install juga TypeScript-nya ya. npm i TypeScript kayak gini. Nah, kita langsung mulai aja. Pertama kita coba banding JavaScript biasa dulu aja. Nah, kalau di JavaScript biasa misalnya anggap aja ini ada 3 orang gitu yang edit code-nya gitu. Nah, misalnya dia bikin sebuah function namanya upper.js. Nah, upper.js itu dia nerima sebuah value. Terus di dalam value ini dia manggil to uppercase. Kayak gini. Jadi aslinya dia berarti ini artinya dia nerima string ya. Dia nerima string terus dia panggil method to uppercase untuk yang string. Jadi dia misal kita masukin ABC kecil gitu, nanti dibalikin tuh ABC gede. Misal ngapain dipakai sama programmer lain gitu. Programmer B anggap aja ceritanya. Const result B. JS. Sama dengan dia panggil methodnya terus dia kasih string kecil ABC gitu. Nah, kalau kita konsolok dia bakal balikin yang versi lebih gedenya. Misalnya kita panggil dulu aja ya. Kita jalanin tuh. Nah, terus misalnya ada programmer baru nih datang namanya programmer C. Nah, terus tapi dia nggak anggapnya dia salah pakai si upper.js ini nih. Nah, anggapnya kan nih dia to uppercase itu method string ya. Ini di sini dia makasih number. Dia nggak tahu nih si upper.js tuh coba beli 5 string. Nah, kalau di JavaScript biasa, kita nggak bakal dikasih warning apa-apa ya. Kalau ini bakal error. Kita cuma taunya itu pas dia udah jalan. Jadi kalau kita jalanin, tuh kena error. Dia nggak bakal kasih tau apa-apa. Soalnya JavaScript kan kita nggak ada static type checking ya. Jadi si JavaScript-nya itu bisa bilang nggak punya informasi. Ini si value ini tipe data apa nih. Jadi dia pas kita manggil value, mau manggil method, kita nggak dikasih tau rekomendasi apa-apa kan. Terus pas kita kasih masuk ini kita nggak dikasih warning juga itu kalau misalnya ini bakal error, ini beda. Tapi kalau misalnya kita pakai TypeScript ini bakal beda nih. Ini anggapnya kita bakal tulis code yang kurang lebih sama. Kita bakal bikin si programmer A juga, dia bikin sebuah function seperti tadi. Ini kita beda aja per TS value. Nah, kalau misalnya di TypeScript kita bisa kasih tau nih ke TypeScript-nya ini tipe data apa. Kan kita mau panggil si itu uppercase ya nanti, berarti si value berarti string kan. Tuh. Cara kasih ini nama type annotation ya, kasih tahu tipe data itu. Jadi titik 2 terus nama tipe datanya apa. Nah, jadi si value ini dia tipe data string. Nah, karena kita udah kasih tahu tipe datanya apa aja, tipe datanya apa, si TypeScript-nya bisa tahu nih metode yang kira-kira bisa dipanggil apa aja tuh. Jadi dia bisa ada suggestion. Terus suggestion-nya apa tuh. Ini metode-metode yang bisa dipanggil di string ya. Jadi kita lebih gampang gitu, kebantu gitu. Nah,
Terus anggap ya si program B ini bakal sama kayak tadi. Ini result B TypeScript sama dengan manggil si upper TS ya. Kita kasih string kayak gini. Nah ini kan nggak ada error ya. Ini kan emang mestinya bisa jalan kan kayak si yang tadi. Nah tapi si programmer C yang pakainya salah gitu. Ini dia bakal langsung di cast nih. Tuh, jadi misal kita masukin number tuh langsung di cast out. Jadi kita nggak perlu jalanin dulu tuh kita tahu kok ini bakal error tuh nih. Gara-gara dia mesti ini mastering kita kasih number kan tuh. Jadi langsung dikasih errornya gitu. Ini itu sisa keuntungan dari penggunaan TypeScript sih kalau saya mau contohin secara sederhana tuh kayak gitu. Pertama ya dia rekomendasi atau suggestion-nya tuh lebih lengkap dan lebih tepat juga. Terus kalau misalnya kita ada code yang bisa menimbulkan error gitu, dia bisa di cast out duluan sama si TypeScript sebelum code kita dijalankan. Jadi kita nggak perlu jalanin program, udah bisa tahu code-nya bakal error atau enggak. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke tipe-tipe TypeScript itu apa ya, tipe-tipe datanya. Pertama ada primitif ya. Primitif itu kayak string number boolean. Ini bisa dibilang tipe data yang ada di JavaScript itu sama kayak string, misalnya hello world gitu itu kan string. Terus misalnya angka kayak 15, 1, terus angka desimal ya 4,2 gitu-gitu, itu termasuk number juga di JavaScript kan soalnya nggak ada int atau float gitu ya. Adanya ya semua angka pokoknya number kalau bisa di JavaScript. Terus boolean ya nilai true false. Ya, ini kita coba contohin dulu aja. Jadi kita bikin tipe file baru types.ts gitu. Nah, ini kalau saya primitive string, kita misalnya mau kasih value itu tipe data string ya. Misalnya string value, kita kasih tahu kalau si string value ini tipe data string. Terus kita ya kasih string. Nah, kalau misalnya kita kan string value itu tipe datanya string ya. Kalau misalnya kita kasih tipe data lain, misalnya angka gitu, dia bakal error. Kan soalnya string ya. Ini kan number. Terus misalnya kita kasih boolean juga gitu, dia bakal error juga. Tuh. Tapi kalau misalnya kita kasih string, dia nggak bakal error. Soalnya kan emang tipe data string ya. Kayak gini. Nah, terus tadi ada number. Yang primitive number ya. Nah, primitive number. Ini number value. Ya, buat kasih tahu tipe data number itu ya titik dua, terus nama tipe datanya ya number. Kayak gini. 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya number berarti gara-gara si number value itu tipe data number, maka dia cuma bisa menerima nilai-nilai yang tipe data number. Jadi kalau misalnya kita kasih string itu dia nggak mau ya, bakal kasih error gitu. Tuh, soalnya kan ini string, dia maunya number. Misalnya kita kasih boolean itu juga nggak mau dia. Tuh, dia nggak mau. Dia cuma mau nerimanya number. Terus, oh ya, kan berarti ya, ini number itu ya kayak float juga ya. Maksudnya di JavaScript itu kan nggak ada float atau int ya, semua angka itu number. Berarti kita kasih angka koma-koma kayak gini tuh masih bisa. Dia tetap bisa kok. Soalnya di JavaScript semua angka itu number. Terus ada juga primitive boolean. Ya boolean. Boolean tuh yang kayak true or false gitu ya. Jadi kita kasih misal boolean value, kita kasih dia tipe datanya itu boolean kayak gini, titik dua terus boolean. Nah, dia bisa nerima. Jadi si boolean value cuma bisa nampung tipe data yang boolean. Jadi misal kita kasih string dia nggak mau. Terus kita kasih dia angka dia juga nggak mau. Dia cuma mau nerimanya itu ya boolean, true atau false gitu. Nah, itu kan tipe data yang JavaScript ya. Terus ada juga kalau di TypeScript ada yang namanya tipe data tuh any. Ini ada tipe spesial pada TypeScript di mana any ini tidak akan dicek tipenya oleh TypeScript. Sehingga tidak akan timbul error jika desain nilai dan tipe apapun atau dipanggil metode apapun. Ini anggapnya kayak kita pakai JavaScript biasa gitu. Jadi misalnya type any. Misalnya let kita bikin any value. Nah, si any value ini kita kasih tipe data any. Nah, ini bisa kita kasih nilai apapun nih. Misal mau kita kasih string boleh. Terus kita kasih integer juga boleh. Kita kasih boolean juga boleh. Kayak gini. Jadi dia gagar n ini dia bisa nerima
nilai apapun. Terus juga bisa dipanggil metode apapun. Kan misalnya kayak value, kalau misalnya string itu dia punya metode to uppercase ya ceritanya. Nah, ya dia bisa dipanggil nggak bakal error. Misalnya string value kan dia punya to uppercase ya. Tuh, dia bisa panggil kalau misalnya ngambil kayak si number gitu, dia kan angka ya. Berarti angka kalau misalnya kita coba paksa panggil to uppercase tuh dia bakal error. Kan soalnya ini to uppercase itu metode string ya. Dan number value kan kita kasih tau tipe data number value itu adalah number. Jadi kalau misalnya kita panggil metode string itu error. Maka dia nggak mau. Kalau string kan ya emang gagal dia string di kita panggil metode string kan boleh. Tapi kalau misalnya any ya gagal any kan nggak dicek ya sama TypeScript. Jadi ya kita mau assign nilai apapun, panggil metode apapun gitu. Misal kita panggil metode string itu boleh. Kita panggil metode untuk yang number juga boleh di tipe data any. Nah, terus habis any itu ada namanya object type. Nah, tipe ini tipe untuk objek ya atau nilai apapun pada JavaScript yang memiliki properti. Contoh objek itu misalnya bisa gini kita bikin function dulu deh. Misal kita bikin function register user. Dia nerima user. Nah, tipe objek tipe tipe data object type itu dia kayak gini pakai kurung kurawal ya atau kasih Java ini objek literal berarti yang biasa kita pakai buat bikin objek biasa gitu. Misalnya kita kasih property, misal string gitu, property username, tipe data string, terus kita kasih password, tipe data string. Nah kayak gini. Terus misalnya dia nge-console log gitu. Misalnya user, bisa kita print aja deh username-nya sama passwordnya gitu. Nah ini kan berarti gara-gara dia kan object type ya. Object type terus dia punya object type yang menerima objek dengan property username dan password dan tipe dua-duanya string gitu. Jadi kalau misalnya anggap aja kita bikin sebuah user gitu, misalnya user 1 sama dengan misalnya dia punya username sama kayak yang ini. Dia punya username terus string gitu, terus punya password juga. Misalnya password tipe data string juga. Nah, kalau misalnya kita lempar ke method ke function ini, register user ini dia bisa nerima tuh. Soalnya kan sama kan dia dia si register user itu menerima function menerima parameter yang tipe data itu object type berupa objek yang memiliki property username string terus password string juga. Nah, kalau misalnya kita kasih objek yang serupa gitu, misalnya username dan password yang sama-sama string, itu dia bakal mau. Tapi kalau misalnya anggapnya kita bikin yang nggak sesuai gitu, misalnya cuma punya username doang gitu. Nah, ini dia nggak mau. Ini koma. Ini kalau misalnya kita lempar kayak gini dia nggak mau. User 2. Tuh dia nggak mau. Terus kalau object type kita juga bisa kasih kayak optional property ya. Jadi property yang boleh dikasih boleh enggak gitu. Kalau misalnya kita kasih kayak gini berarti ini anggapnya property yang wajib ada gitu. Makanya bisa kita lempar user 2 dia kan nggak ada password ya. Setara di sini kan gara-gara ini kalau yang biasa kayak gini itu property wajib. Kalau misalnya kita lempar kan error kan. Soalnya dia nggak punya si password tuh. Dikasih warning property password is missing. Nah, jadi kalau misalnya kita anggapnya kita kasih misalnya phone number gitu. Property phone number. Nah, si phone number itu optional. Buat optional kita kasih tanda tanya kayak gini. Tanda tanya, terus baru kita kasih tahu tipe datanya apa. Misalnya string. Jadi kalau misalnya kita bikin class user 3 gitu yang punya semuanya, misalnya username punya, terus dia punya password, terus dia punya phone number juga. Nah, kalau misalnya kita kasih ke register user, tuh dia nerima. Nah, terus kan ini kan optional property ya, yang phone number kagak tanyanya ini. Nah, user yang satu ini kan dia nggak ada phone number kan, itu masih terima. Soalnya kan optional. Kalau misalnya biasa kayak ini nih, property wajib.
Jadi maka kalau bisa kita lempar yang user 2 dia nggak mau. Soalnya si user 2 nggak punya yang wajib nih, si password. Kan harus wajib punya dua-duanya username dan password. Nah user 2 nggak punya, makanya ditolak. Nah selain itu juga ada union type. Ini merupakan sebuah tipe data yang dibentuk dari dua atau lebih tipe dan memiliki dan mewakili nilai yang mungkin merupakan tipe dari dua atau lebih tipe tersebut. Jadi kita bisa campur-campurin type gitu ya. Misalnya string dan number kita jadiin satu gitu. Misalnya ini, anggap aja kita punya function nih. Misalnya function get book ID, get book by ID. Ini union type ya, union type. Nah, misalnya dia nerima ID. Nah, si ID kalau union type itu kita pakai tanda garis kayak gini. Nah, misalnya dia ID itu kan biasa bisa number atau bisa string ya. Ya, jadi kita bisa pakai union type nih. Jadi dia kita bisa bisa number terus bisa string. Jadi campuran tuh. Ini union type. Jadi dia kayak bisa dua tipe data lah. Dia bisa number dan bisa string si ID ini. Jadi kalau misalnya kita kasih gitu, bisa kita panggil get book by ID, kita kasih string dia mau. Terus kalau misalnya kita kasih angka, dia juga mau. Tuh, nggak bakal error. Jadi kalau misalnya kita kasih true gitu kan, ini nggak bisa ya. Soalnya kan union type-nya juga cuma number dan string. Kecuali kalau misalnya kita tambahin gitu, misalnya boolean. Nah ini dia baru mau. Jadi union type itu kayak bisa dibilang kayak campuran union ya kayak campuran tipe gitu. Jadi bisa dia ID ini dia bisa bisa berupa tipe number, bisa berupa string, bisa berupa boolean. Itu union type. Maksudnya ya ya. Jadi dia bisa nerima string atau number atau boolean tapi nggak boleh yang lain ya. Jadi ya gitu. Terus ada literal type. Ini merupakan sebuah type yang menggunakan nilai tertentu secara langsung. Jadi kalau misalnya dari tadi kan kita pakai tipe kayak string, number, boolean gitu. Nah kalau misalnya literal type itu kita langsung pakai value-nya. Jadi kayak gimana? Misalnya kayak gini. Kita nggak punya function namanya set Discord status gitu. Nah kalau saya Discord status kan cuma beberapa nilai doang ya. Cuma beberapa value gitu. Misalnya ini status. Misalnya dia bisa online, bisa idle, bisa offline gitu ya. Yang, tiga aja. Ya bisa ada yang do not disturb tadi itu nggak salah ya. Nah ya, jadi kalau misalnya filter type itu kita langsung pakai value-nya langsung kayak gini. Kalau dari tadi kan kita pas titik dua nih, kita kasih tau tipe data, kita langsung sebut tipe datanya ya, kayak number, string, boolean. Kalau misalnya literal type kita langsung pakai value-nya. Jadi dia si new status ini coba online, boleh idle, boleh offline. Ya ini kita juga pakai union type juga sih di sini. Jadi coba antara ketiga ini doang. Jadi kalau misalnya anggapnya kita kasih set Discord status gitu, misalnya kita kasih online kan dia mau. Tapi kalau misalnya kita kasih misalnya yang di luar tiga ini, misalnya live gitu. Nah ini dia nggak mau ya. Soalnya si new status itu coba boleh online, idle, atau offline doang. Soalnya kita pakai little type, langsung value-nya gitu. Nah terus ada juga function type. Nah function type itu tipe untuk functionnya. Jadi untuk membuatnya kita dapat menggunakan function type expression yang bentuknya mirip kayak arrow function gitu. Jadi function type itu misalnya kayak gini ya, pakai contohnya kayak lebih gampang. Misalnya kita punya function namanya sum. Nah si sum itu dia nerima tiga parameter ya. Pertama ada callback. Ini dia tiga parameter. Parameter pertama dia nerima function, parameter kedua dan ketiga dia nerima angka gitu. Nah, berarti function type itu yang di sini, yang di callback nih. Jadi kayak gini. Yang pertama kita pakai buka kurung. Kan function ada buka kurung buat nerima parameter ya. Nah, ini parameter yang diterima function itu bisa dia nerima tipe number, terus ini dia bentuknya mirip arrow function tuh ada panahnya terus kasih void. Nah, ya misalnya 6 ini yang parameter 2 dan parameter 3 6 2 dan 6. Nah
Nah, yang function type itu tuh yang ini. Ini function type. Nah, function type itu yang ini nih. Yang bentuknya kayak arrow function ini function type. Jadi si callback itu dia cuma bisa nerima function yang nerima value sebagai parameter, nerima number sebagai parameternya, terus dia balikin void. Dia nggak balikin apa-apa berarti. Jadi misalnya apa ya, kita bikin dua function ya. Misalnya function print number, dia nerimanya itu number. Terus ada misal function print string. Dia nerimanya value-nya string. Jadi kalau misalnya si sum itu dia kan pertama dia nerima function yang berupa itu ya. Yang function type-nya itu dia nerima number terus balikin fact. Kalau misalnya kita print number ini kan pas ya. Dia kan soalnya balikin tanya isi dulu deh. Dia errornya hilang. Dia errornya hilang. Print number. Hmm. Hmm, Number. Bentar, ada typo. Print number. Bentar, type number. Hmm, Bentar, cek dulu. Sampai. eh Ya ini callback sih, mestinya berarti kita cuma kasih nama fungsinya doang, terus nanti dia bakal dipanggil di sini gitu. Misalnya ya, dia nih, kayak gini. Nah, jadi kan si function sum itu dia cuma nerima itu ya. Pertama dia nerima function yang tipe data kayak gini. Si function tersebut punya satu parameter nerima number, terus dia balikinnya void, terus dia baru nerima parameter lain yang berupa angka-angka. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil sum, terus kita kasih function yang sesuai gitu sama tipe di sini. Kan dia kan print number dia cuma nerima satu parameter tipe number ya, berarti sesuai kan, maka diterima. Tapi kalau misalnya kita kasih yang beda gitu functionnya, print string. Nih. Nah, dia nggak mau ya, soalnya kan dia nerimanya itu kan sebuah function yang nerima value berupa number. Tapi di sini kan dia nerima value berupa string. Tuh. Jadi dia nggak sesuai sama function type di sini. Yang diberikan di sini, maka ditolak. Dia nggak mau. Yaitu function type yang ini nih, function type yang ini. Nah, terus juga ada type aliasnya. Type alias itu memungkinkan kita untuk menggunakan tipe yang sama lebih dari satu kali dan juga merefernya dengan satu nama. Jadi kita kayak kasih nama ke tipe gitu yang kita bikin. Jadi kita bikin file baru aja. Type aliases.ts kayak gini. Nah, misalnya type alias itu bikinnya gimana? Kita pakai tulis namanya type. Nah, terus kita kasih namanya nih. Misalnya namanya mau apa? Member gitu. Nah, si type alias member itu dia anggap aja berupa object type ya, yang objek yang kayak gini, yang punya property, yang punya property, yang property itu juga punya tipe datanya sendiri juga gitu. Nah, ini kan dia object type, tapi kita kasih ke type aliases ya. Jadi kita bisa refer dia ke nama type aliasesnya yaitu member. Jadi misalnya yang gara-gara ada type alias member ini, si object type dengan property username dan email yang ini itu bisa kita gunakan berkali-kali gitu. Dan kita coba coba refer ke member, jadi kita nggak perlu tulis ulang-ulang. Kalau sebelumnya kan yang kayak gini, kalau misalnya kita mau pakai uh, object type kayak gini, kita harus ketik ulang lagi nih. Tapi kalau misalnya kita pakai type aliases, kita coba panggil si membernya doang. Misalnya kayak gini, misalnya function, misalnya print member detail gitu. Nah, buat kita pakai tipe object type-nya itu, kita coba langsung panggil aja si type aliasesnya. Kayak gini. Tuh. Jadi kita nggak perlu kayak gini. Kalau misalnya sebelumnya kita kayak gini ya. Nah, kalau misalnya pakai type aliases, kita langsung panggil aja. Terus misalnya kita mau pakai lagi si member ya langsung panggil lagi aja si itu misalnya get member username gitu.
Nah, kita langsung balikin aja si membernya. Maksudnya pakai lagi si tipe tipe membernya ini yang type aliases member. Dan ini bisa buat type apapun ya, nggak cuma object type doang. Misalnya kita anggap aja mau pakai type aliases buat tipe primitive string gitu. Misalnya type string type string test gitu. Sama dengan ya string. Jadi si type string test itu ya tipe alias ya sama kayak string. Bisa kita pakai. Dia di string. Misalnya mau pakai buat type alias buat union juga bisa yang tadi. Misalnya type num string gitu ya. Sama dengan dia bisa string atau bisa number. Jadi kalau misalnya kita mau pakai gitu bisa langsung panggil aja misalnya value num string kayak gini. Dia bisa 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 nerima string terus bisa nerima angka juga. Soalnya union. Tuh. Tetap alias jadi kita kayak bikin sebuah type gitu, terus kita kasih nama biar kita bisa pakai berkali-kali dimanapun. Gak harus ketik ulang terus. Terus ada juga namanya interface. Nah, interface mungkin kita memberikan nama ke sebuah object type dan juga menggunakannya berkali-kali. Jadi sama kayak type aliases gitu. Beda ini interface itu khusus buat object type. Nah, jadi misalnya kita bikin file baru interface.ts. Nah, misalnya interface student gitu. Interface student dia punya name, student kan punya name ya. String terus punya name juga gitu yang tipe data string, terus juga punya GPA yang tipe data number. Oh, ini pakai titik koma aja ya kalau saya di interface. Terus function print student detail misalnya. Nah, ya ini sama sih. Jadi ya, misalnya dia nerima sebuah parameter student yang tipe data ya student. Jadi dia bisa bilang dia nerima objek yang ini nih, objek yang punya properti name, dan GPA. Misalnya anggapnya kita bikin student ya, student dia sebuah objek yang punya name yaitu misalnya Jordi, punya NIM misalnya 2301123123, terus dia punya GPA gitu misalnya 3,5 gitu. Nah, jadi ya si print student detail ya dia bakal nerima objek yang properti sama nih seperti yang sesuai dah kita tulis di interface-nya. Kan di interface student itu dia ada sebuah objek yang punya name dan punya GPA ya dengan tipe data yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya kita kasih yang tadi mesti angka, kita kasih yang objek yang sesuai ya dia diterima gitu dan gini tuh. Jadi kalau misalnya anggapnya kita kasih yang enggak sesuai gitu, misalnya anggap aja GP-nya kan number ya, tapi kita kasih string gitu misalnya 3,5, ini dia nggak bakal mau. Ini student 1 terus misalnya print student detail student 1 tuh dia nggak mau, nggak sesuai ya, sama kayak dia ngecek tipe data doang sih. Tapi bedanya kalau misalnya kan kita pakai interface ya, jadi objek type-nya nggak perlu kita ketik ulang berkali-kali gitu. Kita cukup simpan di satu tempat gitu di interface-nya, terus kita bisa panggil berkali-kali. Nah, nanti interface juga bisa di-extend gitu, tapi itu nanti dulu ya, kita belajar dulu. Nah, sekarang ada nama type assertion. Nah, type assertion itu dapat kita gunakan untuk memberitahu TypeScript bahwa sebuah nilai memiliki tipe tertentu. Ini dapat digunakan ketika TypeScript tidak dapat mengetahui tipe dari nilai tersebut. Jadi misal ini lebih tepatnya bakal ada suatu saat ketika TypeScript-nya itu nggak bisa tahu gitu tipe datanya apa. Tapi kita tahu, misal contohnya apa ya? Oh, kita bikin file baru dulu aja. Nah, misalnya anggap aja kita mainin DOM ya, register button gitu. Misalnya dokumen dot get element by ID. Misalnya kita panggil register button. Nah, kalau misalnya kita panggil get element by ID itu, si TypeScript cuma bisa tahu kalau dia HTML element. Dia nggak mungkin tahu kalau misalnya dia itu HTML button. Soalnya di
get element by ID kan dia cuma ambil HTML element ya, tapi elemennya bisa apapun, bisa aja kita kasih ID register button ke form gitu, nggak ke button. Bisa aja kita kasih ID register button tuh misalnya ke teks ke elemen P gitu, kita kasih ID register button kan bisa aja ya. Jadi si TypeScript itu dia nggak bisa tahu nih secara pastinya itu dia tipe data apa. Jadi dia cuma tahu ini yang dibalikin itu pasti HTML elemen, tapi dia nggak tahu nih bisa aja button, bisa aja anchor gitu, atau bisa aja image. Dengan type assertions kita kasih tahu nih kalau ke TypeScript ini tipe datanya apa gitu. Jadi misalnya misalnya ya HTML button elemen tuh. Jadi kita bisa kasih tahu kalau misalnya yang di get element by ID register button itu pasti HTML button elemen. Jadi dia pas kita bisa panggil metode tuh lebih lengkap, lebih bisa bilang metode buat button gitu. Kayak gitu. Ini type assertion. Jadi kita yang kasih tahu TypeScript-nya itu dia type lebih spesifiknya apa gitu. Buat di kasus di mana TypeScript-nya nggak bisa tahu tipe datanya apa yang pasti. Ini kan register button, kalau kita get element by ID kan register button ID-nya bisa kita taruh di mana aja ya. Dia TypeScript-nya cuma tahu kalau misalnya ini tuh HTML element. Dia nggak tahu ini HTML button elemen, HTML paragraph elemen atau apa, dia nggak tahu. Jadi tapi kita bisa kasih tahu langsung nih pakai type assertion. Terus juga ada type annotation. Ini type annotation ada cara kita menentukan tipe secara eksplisit. Nah, ini yang kita pakai dari tadi sih. Jadi misalnya type annotation. Misalnya ada type annotation pada variabel ya, yang dari tadi kita pakai gitu. Misalnya let string ini apa saya komen. Let string value 2 gitu. Sama dengan ya maksudnya .2 string. Itu ini kayak kasih tahu tipe datanya apa secara eksplisit gitu. Ini yang untuk type annotation pada variabel ya. Jadi kita sebut nama variabelnya, terus pas declare kita kasihkan nama variabelnya, terus kita kasih titik 2, terus tipe datanya apa. Ini type annotation pada variabel. Terus ada juga type annotation pada function ya. Type annotation pada function. Jadi pada sebuah function kita juga dapat kasih type annotation untuk parameter dan juga hasil returnnya. Jadi bisa kita sebuah function, kan dari tadi kita pakai juga ya, misal ini kita bikin pangkat 2 gitu. Ini angka, nah kita bisa kasih pertama tipe data ke parameternya kayak gini. Terus kita juga bisa kasih ke hasil returnnya gitu, number kayak gini. Nah, gagal dia harus return number ya, kita harus return number ya di dalam functionnya. Jadi bisa kita return angka, kita pangkat 2 kayak gini. Ya ini type annotation pada function. Kita bisa kasih parameter tipe data ke parameter dan hasil returnnya apa. Misalnya kita panggil gitu ya, kayak biasa. Jadi kalau misalnya kita kasih value yang sesuai ya dia nerima gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih yang nggak sesuai, misalnya ASD kayak gini ya dia nggak mau. Nah terus ada juga type annotation pada array ya. Nah kalau array itu ada dua cara ya buat kasih type annotation. Pertama yang kayak gini. Ini kasih komentar annotation pada array. Array number 1 sama dengan 1, 2, 3 kayak gini. Array number dia nerima array number, terus dia kasih array yang isinya number. Kalau misalnya sampai kita kasih yang string dia nggak mau tuh, dia nggak terima, maunya array number. Ini type annotation pada array. Nah terus yang kedua itu lebih tepatnya ini manfaatin generik sih, array number 2 gitu. Array, kita tes array, terus ini yang kita kasih number ini. Ini juga ini bisa pakai buat kasih type annotation pada array juga. Jadi array number 2 coba bisa nerima ya number. Dan yang kurung-kurung ini nih sebenarnya generik ya ini. Nanti akan dijelaskan lebih, akan dikasih contoh gitu. Nah,
Terus pada TypeScript juga ada yang namanya narrowing. Nah, narrowing itu sebuah proses untuk membuat tipe sebuah value menjadi lebih spesifik daripada yang dideklarasikan. Ya, ini kayak gimana maksudnya? Ini contoh kayak gini nih. Misalnya kita bikin value narrowing.ts. Misalkan kita punya sebuah function ya. Dia bisa nerima string dan value gitu. Misalnya function process input. Dia bisa punya tipe data berupa string atau value. Ini pakai echo value, maksud number. Jadi si input ini bisa aja bisa string, bisa number ya. Nah, jika misalnya kita proses input tersebut yang dapat ini kan bisa berupa number, bisa berupa string atau number ya. Maka TypeScript hanya memperbolehkan kita melakukan operasi yang aman gitu dilakukan pada kedua tipe tersebut, yaitu string dan number. Bisa kayak gini nih, proses input. Nah, metode yang bisa kita panggil cuma metode yang bisa dipanggil pada string dan number. Jadi misalnya kita mau panggil, ini proses input sih. Input titik. Nah, yang kita bisa panggil metodenya itu cuma buat yang string dan number ya. Maksudnya ada metode yang ada di string dan ada di number. Gara-gara kan kita sebutnya itu kan dia bisa string atau number ya. Jadi biar aman, TypeScript itu cuma kasih kita function, maksud cuma bolehin kita pakai metode-metode atau operasi apapun ke tipe datanya yang berupa yang aman buat dilakukan di string dan di number. Jadi kita bisa mau pakai uppercase gitu tuh nggak dibolehin sama dia. Kayak gitu dia nggak boleh. Soalnya kan buat string dan tab ini kan buat string. Tapi kan ini bisanya number gitu. Nah dia nggak mau kan. Jadi nggak dibolehin. Nah narrowing itu kayak apa? Narrowing itu kalau misalnya hmm, ya narrowing jadi kita kayak saya bilang kayak narrowing tipe datanya gitu. Kita pakai if sih biasanya ke narrowing. Jadi kita pakai type of terus input, type of input tuh sama dengan string. Nah ini narrowing kayak gini. Nah kalau saya di else ini kan berarti kalau saya nggak string berarti ya itu ya number ya. Nah ini narrowing tuh yang kayak gini. Ini narrowing. Jadi kita kayak ya narrowing tipe datanya gitu. Jadi kalau misalnya dia sampai tipe data string dia masuk ke sini. Kalau misalnya tipe data number dia masuk jalan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kayak gini kita baru bisa nih manggil to uppercase gitu. Tuh, soalnya kan pas masuk ke if sini, kalau sampai dia masuk ke sini kan berarti tipe data udah pasti string ya. Makanya dia bisa dijalankan metode-metode string gitu. Tapi kalau misalnya dia bukan string ya berarti dia ya number gitu. Dia bisa panggil metode-metode number. Tapi kalau misalnya anggap aja di sini kan belum di narrowing ya. Belum di narrowing. Jadi dia bisa berupa string, bisa berupa number. Nah, di sini kita nggak bisa manggil nih metode-metode untuk kayak misalnya uppercase gitu. Nah, ini dia nggak mau, soalnya kan dia masih bisa berupa string, bisa berupa number. Jadi kalau misalnya sampai number kan ini bisa error nih, kalau misalnya kita panggil to uppercase, maka dia nggak mau. Tapi kalau misalnya kita ada narrowing, masuk ke sini itu udah pasti string. Soalnya dicekkan type of string, udah pasti string. Type of input string, kalau sampai type of inputnya string, berarti ya dia kan tipe data string kan, berarti ya aman gitu kita mau pakai metode string. Nah, kalau di sini juga sama, kalau misalnya dia bukan string kan berarti dia number ya. Ya, dia kalau masuk ke sini udah pasti number gitu. Kan soalnya cuma ada dua kemungkinan ya, dia number atau dia string. Jadi kalau misalnya pas kita lakuin narrowing gitu pakai type of input, type of terus nama variabelnya input sambil string, berarti dia bakal masuk ke sini kalau misalnya dia tipe datanya string. Dia bakal masuk ke sini kalau misalnya dia tipe data number. Kayak gitu ini narrowing. Jadi no, kita kayak kecilin gitu kemungkinan dia tipe datanya apa itu kita tentuin gitu lebih spesifiknya di sini. Misalnya dia tipe lebih spesifik itu string, dia tipe lebih spesifik itu number. Soalnya kalau di sini kan kita bilang dia bisa string bisa number ya. Kalau di sini udah pasti gitu, ini udah pasti string, ini udah pasti number. Itu narrowing. Terus juga ada extending types dan juga intersection type. Nah, di suatu saat kita bisa saja membuat sebuah object type yang hanya merupakan versi lebih spesifik dari object type lain gitu. Sehingga kita harus mengetik ulang semua properti dari object type lain tersebut ke object type yang kita buat. Namun ada cara yang lebih efektif.
Pertama misalnya kita kenal dulu sama extending type ya. Ini kita dapat melakukannya dengan menggunakan extend pada sebuah interface yang memungkinkan kita untuk menyalin properti dari tipe lain secara efektif dan juga menambahkan properti baru apapun yang kita inginkan. Jadi contohnya kayak gini, misalnya anggap aja kita nggak pakai extending type-nya dulu ya. Kita misalnya bikin biasa aja gitu. Kita bikin file baru dulu. Type data kayak gini. Terus kita bikin interface biasa gitu. Interface misalnya user be my. Ada dia punya name, dia punya email, dan dia punya phone number. Eh, Nah, kok di user Bima itu biasa ada dua role ya. Pertama, ya maksud dua role yang lebih spesifik yaitu student dan lecturer. Dia pasti punya sama-sama punya atribut name, punya email, punya phone number, tapi dia punya tambahan sendiri kan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai extending type, berarti kita pas kita mau bikin interface student, kita harus ketik ulang nih semuanya. Kita harus ketik ulang kayak gini lagi, name string, terus email string, terus phone number string, terus baru kita tambahin yang ada di student, misalnya kayak name, terus mungkin GPA gitu. Nah, sama juga kalau misalnya kita mau bikin interface lecturer gitu. Ini kita copy aja biar nggak capek ketik. Terus kita misalnya lecturer code ya, biasa ada kode dosen kan. Nah, ini kode dosen bisa string. Kayak gini ini kalau misalnya kita nggak pakai string type, berarti kita harus tulis semuanya ulang kan. Ya maksudnya yang sama gitu kan. Student sama lecturer sama-sama punya name, email, phone number ya. Kalau kita nggak pakai extending type, kita masih tulis manual gitu. Jadi kita harus ketik ulang. Ini kan nggak, tapi nggak efektif ya. Code kita bisa jadi panjang. Nah, kita bisa pakai namanya extending type. Nah, extending type itu kayak apa? Jadi ini misalnya ada interface kan student di mana? Bimai sama lecturer Bimai. Nah, student Bimai misalnya kita bisa langsung aja extends gitu. Extends user Bimai. Nah, yang ini kita nggak perlu lagi. Soalnya dia kalau misalnya kita extend berarti otomatis yang dari user Bimai itu dipindahin semua ke sini. Jadi kita cuma perlu tulis yang spesifik ada di student. Ini sama juga buat di lecturer. Kayak gini. Nah, berarti ini kita nggak perlu tuh. Jadi code kita bisa jauh lebih pendek dan lebih rapi kalau misalnya kita pakai extends kayak gini. Extending type. Extending type itu tapi coba di interface ya. Kalau misalnya kita mau pakai buat yang tipe data kayak aliases gitu yang kayak gini, ini harus beda lagi. Itu pakainya intersection types. Nanti bakal dikasih tau. Nih, jadi kalau misalnya kita coba bikin objeknya gitu, misalkan student be my, student be my, itu dia harus ada name, harus ada email, terus harus ada phone number juga gitu. Nah, hmm, dan ya yang lain-lainnya kayak name gitu, dan juga GPA juga ya. Kita harus kasih semuanya kan berarti. Nah, tapi kalau misalnya ya ini kayak pakai object type biasa sih sebelumnya, interface beda, ini bisa kita extend aja. Jadi kita kalau misalnya ada tipe data yang lebih spesifik kan, pertama kita bikin tipe data user Bima ini. Terus kita punya lebih spesifik nih. Misalnya si student dia punya NIM sama GPA ya. Daripada kita harus ketik ulang gitu, ini kita bisa langsung extend aja. Jadi kita nggak perlu ketik ulang kayak gini lagi. Tuh, ini yang extending type. Nah, terus ada juga namanya itu intersection type. Jadi intersection type itu kita dapat menggunakan dua object type atau lebih menjadi satu object type. Ini sama kayak kurang lebih kayak si extending type, si bedanya ini buat type aliases. Misalnya kita enggak, dia bukan cuma type aliases, dia bisa pakai bisa gabung interface juga sih. Jadi kayak gini aja deh. Intersection type.ts.
Saya kita punya interface, dia nggak harus cuma gabungin tab aliases ya, dia bisa gabung interface juga. Misalnya punya interface living entity gitu. Terus help point. Entity, terus misalnya dia punya mana point ya, kalau misalnya magical entity. Nah, kita bisa gabungin nih. Gabungin gimana? Misalnya type, misalnya magical creature gitu. Nah, gabungin kita pakai tanda dan kayak gini. Jadi kita leave entity, terus kita panggil type yang kita mau gabungin apa aja, terus kita kasih gini. Tuh, jadi dia bakal gabung. Ini anggapnya kayak si magical creature ini dia punya mana point, dia punya health point. Anggapnya kayak gini lah. Bisa dibilang tuh kayak gini. Magical entity, apa ya tuh dia kayak gini. Magical entity, benar tadi magical creature maksudnya. Anggapnya tuh kayak gini. Ini kurang sama kayak gini. Tuh, ini sama nih, sama ini sama. Bedanya kalau misalnya kita mau gabungin daripada kita harus ketik ulang semuanya gitu kayak gini, mendingan kita pakai intersection type aja, kita pakai dan. Jadi ini kecampur nih, jadi ini sama ya. Tuh. Jadi beda kita gabungin pakai dan. Ini buat bikin type aliases gitu, yang gabungan gitu pakai dan. Terus ada juga namanya generics. Nah, generics itu dengan generics kita dapat membuat sebuah komponen yang dapat bekerja dengan tipe data apapun. Jadi sama kayak any gitu, bedanya lebih akurat bisa dibilang. Jadi kayak gini, misalnya kita bikin file baru dulu aja. Generic.ts. Misal contoh sederhana generik ya. Misal kita bakal bikin sebuah function gitu, dia nerima sebuah nilai, terus dia langsung dibalikin nilainya. Nah, namun function ini mestinya dia bisa tahu ya tipe data yang dibalikin apa gitu. Misalnya kita coba pakai any dulu ya, kan generik bisa bekerja dengan tipe data apapun, terus any juga bisa ya dengan tipe data apapun. Bedanya itu tuh di sini nih. Bisa kita bikin sebuah function dulu any fun gitu. Value, terus dia nerima tipe data any dan dia balikin tipe data any. Kayak gini. Nah, terus dia return value ya. Kalau misalnya kita panggil gitu, misalnya si anyFung gitu, misalnya const anyFung result sama dengan anyFung string, misalnya ini mas string. Nah, si anyFung resultnya tipe datanya tuh tetap any. Soalnya dia akan dibalikin any gitu. Misalnya pada kita kasih string gitu, kan dia dibalikinnya return string kan. Berarti tipe data mesti string dong. Nah, gak kita pakai any, dia nggak tahu nih tipe datanya apa. AnyFung result sebenarnya ini misalnya kita kasih number dia juga tetap aja dia nggak tahu nih apa yang dibalikin, soalnya kita balikin any kan, bisa balikin any tuh, dia nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya kita mau apa-apain gitu si hasilnya, misalnya any fun result gitu, tuh dia pas kita akan panggil titik itu dia si code-nya bisa sages apa ya, soalnya kan dia tipe data any, jadi dia nggak tahu nih mau sages apaan, method yang aman buat dipanggil apa gitu dia nggak tahu. Beda kalau dengan generic. Kalau kita menggunakan generic gitu, kita menggunakan generic, kita bisa menggunakan namanya type variable. Type variable itu dia bakal nyimpan tipenya yang diberikan user, terus bisa kita gunakan untuk menentukan tipe data kayak hasil returnnya gitu. Bisa kayak gini nih, type ya ini generic yang manfaatin type variable. Type ini type fun, terus nah ini type variable yang ini. Ini boleh apapun, yang boleh T juga, T doang, boleh A gitu, boleh A gitu, tapi ini biar gampang pakai type aja. Terus value, nah type, terus kita balikin type kayak gini, terus return value. Nah, jadi pas kita panggil functionnya, kita masih misal kita masih tipe data string gitu nanti di sini pas kita panggil functionnya. Nah, pas kita kasih tahu tipe data, dia bakal disimpan sini, terus bisa dipakai buat di returnnya nih. Jadi pas kita balikin gitu value-nya, kita tahu nih tipe datanya tuh si ya apapun yang kita kasih di sini. Jadi kita lebih akurat gitu, lebih tepat
daripada ini. Kalau kita pakai generic, contohnya kayak gini. Const generic func result 1 sama dengan type func. Kita kasih tau dulu ya tipe datanya. Kita kasih tau dulu nih. Yang di type variable dia tipe datanya apa, misalnya string gitu. String. Nah, jadi kita bisa tahu nih si generic func result itu ya tipe data string. Tuh di sini string kita jadi bisa kalau kita mau apa-apain tuh kita tahu nih. Tuh si TypeScript bisa langsung suggest metode yang bisa dilakukan ke string. Soalnya dia tahu kalau si generic func result itu pasti string. Beda kalau misalnya di sebelumnya nih kita nggak tahu kan. Gara-gara ini ya kita nggak tahu nih si TypeScript-nya nggak tahu ini bisa diapain gitu. Soalnya kan tipe data any bisa apapun. Jadi yang aman buat dilakuin si TypeScript nggak tahu gitu. Jadi dia nggak suggest apa-apa. Tapi gagal kita pakai generic, terus nih tipe datanya disimpan gitu pas dipanggil. Jadi dia kan udah tahu kan tipe returnnya apa. Berarti kita otomatis kita tahu nih si generic func result tuh tipe datanya apa. Masuk hasil dari si functionnya tipe datanya apa. Jadi kita bisa langsung lebih akurat gitu. Misalnya hasilnya mau kita apain tuh langsung disagis gitu sama TypeScript-nya. Terus nih juga ya bisa sama generic bisa sama itu ya tipe data apapun. Jadi misalnya kita generic func result 2 dengan type func number gitu. Bisa kita kasih number ya itu dia bisa. Tuh, jadi si generic func result bisa kita panggil metode-metode buat yang number. Dia lebih akurat gitu daripada si any. Kalau any kan gagal bisa apapun, jadi si TypeScript-nya nggak tahu ya dia mau diapain gitu. Tapi kalau si generic kan kita simpan dulu nih tipe variabelnya apa, jadi kita tahu nih nanti hasilnya apa. Itu generic. Nah, terus di TypeScript juga ada kelas ya. Jadi TypeScript mendukung penuh fitur kelas pada JavaScript dan juga memberikan beberapa tambah untuk fitur kelas tersebut. Pertama itu ada type annotation untuk field, constructor, dan method. Jadi kita bisa kasih tahu tipe data field di kelas kita apa, tipe data untuk konstruktornya, parameternya apa, sama metodenya juga. Contohnya kayak gini. Misalnya eh, kita bikin di sini kelas dot test kayak gini. Kita bikin kelas namanya book. Nah, pertama type annotation kan, type annotation untuk fields, constructor, dan method. Jadi pertama kita kasih dulu untuk fields tuh kayak gini, string. Kita bisa kasih langsung tipe datanya apa gitu. Misalnya outer string, terus total page misalnya number, terus current page number. Nah, terus dia juga bisa kasih type annotation untuk constructor ya. Tapi untuk di constructor hanya parameter yang bisa diberi type annotation. Untuk return time-nya tidak bisa. Karena kan constructor hasil return-nya tuh pasti objeknya sendiri ya. Ya kayak gini, constructor. Misalnya dia nama title, tuh kita bisa kasih tipe, kita bisa kasih type annotation ke parameternya. Yang author dia nama string, terus total page dia nama number, terus current page dia nama number juga. Number. Tuh. Tapi kita nggak bisa kasih return type-nya mestinya. Ya dia nggak mau. Tuh, type annotation can appear on a constructor declaration. Karena constructor tuh pasti balikin si objeknya sendiri. Kalau kita bikin objek kan pakai new book gitu kan dia manggil constructor kan aslinya. Nah itu dia balikin si objeknya. Maka kita nggak bisa kasih type annotation. Soalnya si constructor udah pasti balikin objeknya sendiri. Jadi maka kita nggak bisa kasih type annotation. Terus juga ada type annotation untuk method ya. Kalau untuk method baru bisa tuh kita kasih parameter, type annotation untuk parameter dan juga type annotation untuk hasil returnnya. Misalnya kita punya method misal read gitu, read terus dia nerima sampai halaman berapa gitu number. Nah ini kan type annotation untuk parameternya kan. Nah kalau di method kita juga bisa kasih type annotation untuk uh, hasil returnnya. Jadi kita belian gini. Nah jadi misalnya this dot current page sama dengan until page gitu. Terus if this dot current page misalnya this dot total page.
Ya, kalau misalnya ada current page berarti dia return to yang apa aja udah selesai gitu baca bukunya. Terus dia juga kalau misalnya ini berarti belum selesai. Nah, tuh kalau misalnya di method kita bisa balikin, kita bisa kasih type annotation ke hasil returnnya apa. Kan hasil returnnya boolean ya, true atau false gitu. Nah, terus juga ada namanya read only modifier. Jadi dalam TypeScript kita dapat memberikan modifier read only pada sebuah field. Jadi di mana field tersebut yang bisa di-assign nilai baru di luar constructor. Jadi kayak gini, misalnya kita punya kelas namanya course. Bisa read only, ini dia buat field ya, course ID gitu. Course ID. Nah, dia cuma bisa di-assign nilai pada constructor. Bisa constructor course ID string terus this dot course ID non course ID. Nah, dia cuma bisa dikonstruksi saja kalau misalnya kita punya method namanya update ID gitu. Nah, ini dia nggak bakal mau nih. Misalnya this dot course ID sama dengan course ID dia nggak mau. Tuh, cannot assign to course ID because it is a read only property. Dia si course ID ini coba boleh diupdate, coba boleh di assign nilai itu di konstruktornya. Kalau kita coba ganti-ganti yang lain gitu, dia nggak mau. Misalnya kita bikin kelasnya gitu. Misal cons goproc sama dengan new course 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini kan kita assign di konstruktornya kan. Tapi kalau misalnya kita mau ganti gitu, misalnya dot course ID sama dengan 4321, nah dia nggak mau tuh read only. Jadi dia assignnya cuma bisa di konstruktor doang, sisanya dia cuma read only, coba dibaca doang. Nah, terus ada juga kalau di TypeScript itu ada namanya itu member visibility. Ini tuh kalau misalnya kalian pernah belajar Java itu kayak access modifier ya, yang public, protected, private. Nah, jadi di TypeScript itu kita bisa atur nih apakah member, misal property atau method sebuah kelas dapat diakses oleh code di luar kelasnya. Dan di TypeScript itu terdapat 3 visibility. Pertama ada public, member yang memiliki visibility public dapat diakses dari manapun. Terus ada protected, member yang memiliki visibility protected hanya dapat diakses dari kelas dan subclass tersebut. Terus ada juga private, member yang memiliki visibility private hanya dapat diakses dari kelas tersebut. Member yang memiliki ya. Jadi kita bikin misalnya punya kelas gitu, kelas player. Ini buat nambahin modifier yang visibility itu berarti kita langsung tulis saja di sini public gitu terus fieldnya ya berarti ini kan buat property gitu. Tuh. Pas itu secara default itu dia itu ya, secara default visibility itu ada public. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih tuh kayak gini berarti dia public tuh, maka dia bisa diakses dimanapun ya. Misalnya dia diakses di, dan kita bikin constructor dulu deh, constructor HP number HP number terus kita bisa panggil, pertama bisa panggil di kelasnya sendiri gitu. Misalnya bisa diakses di sini ya, bisa dia akses ke publik kan bisa diakses dimanapun ya, bisa di dirinya sendiri terus bisa di luar juga gitu. Misalnya kita bikin player gitu bisa 100 gitu. Nah, ini bisa bisa akses langsung di luar ya, jojo.hp gitu. Misalnya 100 gitu. Nah, ini kita bisa langsung akses di luar gitu. Soalnya kan dia public ya, public bisa diakses dimanapun. Tuh. Ini bisa kita akses. Nah, oh ya, kan, ntar, ya, eh, visibility nggak cuma itu ya, nggak cuma property doang, method juga bisa. Kayak contoh ini nih. Jadi kalau misalnya kita gagal dia public ya kita bisa panggil langsung gitu. Terus
Ya bisa kita panggil langsung. Kan ini juga gara-gara kita nggak sebut visibility apa, dia otomatis jadi public kan defaultnya. Jadi dia bisa diakses di luar. Nah, terus kan tadi ada yang protected ya. Jadi dia cuma bisa diakses dari kelasnya dan juga subclassnya gitu. Di luar nggak boleh. Contohnya kayak gini. Misalnya kita punya kelas namanya user. Misalnya ini dia punya field yang property yang protected gitu. Nah, ini kita bikin konstruktornya dulu. Nah, dia cuma bisa diakses ke protected kan cuma bisa diakses dari kelasnya dan juga subclassnya. Maka kalau bisa kita bikin kita ganti kita akses itu username dari kelasnya sendiri itu dia masih bisa. Tuh, jadi misalnya this.username sama dengan ini print username console aja deh. Console.log this.username gitu ini masih bisa diakses ya. Soalnya dia masih akses dari dalam kelasnya dan protect masih memperbolehkan itu. Nah, terus kita juga bisa misal bikin subclassnya ya, misal seller gitu, extends user. Nah, misalnya dia nggak punya shop name gitu. Constructor username shop name. Oh, misalnya dilempar ke sini. Nah, nah gagal dia protes kan dia coba bisa diakses dari kelasnya atau dari subclassnya. Nah, makanya si seller itu dia masih bisa akses nih si username dan shop name misalnya print shop gitu. Misalnya kita punya metode print shop terus dia nge-console gitu. Misalnya the seller is dot username tuh dia masih bisa akses has the shop this shop name tuh dia masih bisa akses. Nah, beda kalau misalnya kita coba akses dari luar gitu. Misalnya cons penjual sama dengan penjual sama dengan new seller. New seller misalnya Jojo terus dia punya toko Jojo shop gitu. Nah, kalau misalnya kita coba akses langsung dari luar gitu username gini, itu dia nggak ada. Misal ini juga nggak bisa, ini print shop, ini shop name itu dia nggak bisa. Soalnya protected kan dia cuma bisa di kelasnya sendiri atau di subclassnya. Kalau bisa di luar kayak gini dia nggak mau. Nah, terus juga namanya modifier private. Ini member yang visibility private hanya dapat diakses dari kelas tersebut. Jadi ya, misalnya kita bikin sebuah yang private gitu, misalnya password gitu. Private password string. Kayak gini. Misalnya dia berarti cuma bisa akses dari kelasnya aja ya. Jadi kalau kita masih di kelas user, kita bisa bisa kita akses gitu, bisa new. Misalnya kita mau ganti, misalnya new password string terus this dot password sama new password itu nih masih bisa. Soalnya kan ini masih di dalam kelasnya. Nah, tapi kalau misalnya kita anggap aja mau hmm, di subclassnya itu nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Itu cuma protected yang bisa atau public. Kalau misalnya private benar-benar cuma bisa diakses di kelasnya. Jadi kalau misalnya kita coba di subclassnya pun itu dia nggak mau. Misalnya kita punya method get password gitu di seller, dia kan subclassnya user. Terus dia return this dot get pass this dot get this dot this dot password. Itu dia nggak mau. Tuh, property is private it and only accessible within class user. Tuh, di subclass pun dia nggak mau dan di luar dia juga nggak mau ya. Misalnya kita coba akses langsung gitu penjual dot password.
Tuh dia nggak mau juga ya. Jadi benar-benar cuma bisa diakses di dalam kelasnya sendiri. Di subclass dia nggak mau, di luar dia nggak mau. Kalau bisa protected kan tadi di subclass masih mau gitu. Kalau ini private benar-benar cuma di kelasnya sendiri. Terus ada juga abstract class dan abstract member. Nah, pada TypeScript class field dan method boleh abstract. Jadi fungsi dari abstract class itu adalah menjadi base class untuk subclass yang akan mengimplementasikan semua abstract member dari base class yang asal tersebut. Terus si abstract member ya bisa field dan method ada member yang belum memiliki implementasi dan hanya boleh terdapat di abstract class. Jadi kelas biasa tuh nggak boleh punya abstract member. Terus kita juga tidak dapat menginstansiasi abstract class, tapi harus melalui subclassnya yang mengimplementasikan semua abstract membernya. Jadi contohnya tuh kayak gini, misalnya kita punya abstract class hewan, kan hewan abstrak ya, bisa kucing, bisa hamster. Ini jadi dia punya abstrak method, kita anggap aja abstrak bersuara gitu. Nah dia abstrak member, dia nggak ada implementasinya. Nah ya dia nggak punya implementasinya, jadi cuma kosong doang. Nah kalau misalnya kita mau instansiasi itu nggak boleh ya, bisa cons peliharaan dan new hewan. Nah dia nggak mau, dia nggak mau. Nah ini dia nggak mau. Karena kan instance of abstract class. Kalau misalnya kita mau bikin instansiasi berarti kita harus melalui subclassnya. Berarti kita bikin dulu nih subclassnya. Misalnya kelas kucing, extends hewan. Nah, di si kucing ini dia harus implementasin semua abstract membernya ya. Tuh, just implement. Kalau misalnya kita nggak implement bakal kena error tuh. Ini kan dia punya abstract member kan bersuara. Jadi kita harus kita implementasikan dulu di besi bersuara itu dia bakal ngapain kok di sini. Misalnya console log meo 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 gitu kan kucing. Nah, itu sama tadi ya. Abstract member itu cuma boleh ada di abstract class. Jadi kalau misalnya kita bikin kelas terus ada abstract membernya, kayak misal abstrak makan gitu, dia nggak mau, nggak bisa, cuma boleh terdapat di abstrak class. Ini sama kayak yang di Java juga sih, abstrak class di Java mirip-mirip. Nah jadi kalau misalnya kita mau instansiasi ya harus lewat itu, harus lewat subclassnya gitu, berarti yang new kucing kayak gini ini baru bisa. Nah terus ada juga berarti class the same. Nah, terus ada TypeScript compiler. Nah terakhir ada yang nama TypeScript compiler, itu dia bertugas untuk mengubah code TypeScript kita menjadi code JavaScript. Terus baru kita bisa jalanin. Soalnya kan browser dia cuma bisa jalanin code JavaScript ya. Kalau kita kasih TypeScript belum bisa. Nah terus jadi perlu diubah dulu. Nah untuk ubahnya kita bisa pakai TypeScript atau singkatannya itu TSC. Nah untuk menjalanin TSC itu gimana? Ini ada komannya npx tsc terus nama filenya. Misal contohnya kita mau ubah si generic.ts gitu. Atau kita coba ya kita ubah si generic.ts aja. Siapa ya? Bisa siapa pun sih. Misalnya si class test juga boleh kita ubah kok. Misalnya npx tsc class.ts gitu. Dan nanti bakal muncul class.ts. Nah ini file JavaScript-nya yang ya gitu. Nah jadi abis kita code TypeScript baru kita jadiin JavaScript dulu terus baru kita pakai di website kita sih. Hmm, di nah terus terus ini ada form absensi ya. Jadi ini bisa di scan dulu QR code-nya. Kalau misalnya lagi nggak bisa scan boleh masukin yang link yang ini. Ya, tunggu berapa detik bentar deh. Oke, jadi ya sekian materi minggu ini. Terima kasih dan nonton sampai akhir. Terus mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman.